Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendra Dwi Pangga, NIM 2541027, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Dr. Maria Botifar, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teks berita. Pertama, mengenai pengertian teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti koran, majalah, televisi, radio, internet, ataupun media lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang struktur teks berita. Yang pertama adalah orientasi berita. Orientasi berita merupakan bagian pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua adalah peristiwa. Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Dan yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak pada bagian awal berita atau akhir berita. Contohnya seperti Yogyakarta, Kompas.com, korban kasus kupon wisata palsu di Gunung Kidul. Selanjutnya silakan perhatikan contoh teks berita berikut ini. Pencarian santri tenggelam dihentikan. Setelah 1 minggu dilakukan pencarian pasca tenggelam Jumat lalu, pencarian terhadap Yuswan Rizky Afranda, 12 tahun, warga asal Mukomuko yang merupakan santri salah satu pondok pesantren di Bengkulu Utara, resmi dihentikan pada Kamis 9 Desember. Yuswan diketahui tenggelam di Pantai Urai Jumat lalu saat mandi bersama 3 rekannya bersama santri Ponpes. Sejak kejadian, warga bersama TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD melakukan pencarian, namun hingga kemarin tubuh korban belum ditemukan. Kapolres Bengkulu Utara, AKBP Anto Setio Hartanto, SIK MH melalui PLH Kapolsek Ketahun, Ibda Buharaman SH, mengatakan bahwa sore kemarin tim pencari sudah melakukan pertemuan karena tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban, maka pencarian dihentikan. Penghentian pencarian ini juga sudah sesuai dengan prosedur pencarian dilakukan selama 7 hari, kata Kapolsek. Meskipun pencarian gabungan dihentikan, namun polisi sudah menginformasikan kepada masyarakat, terutama para nelayan, untuk segera memberi informasi pada polisi jika menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Jika memang ada petunjuk, kita segera melakukan pencarian segera dengan harapan menemukan korban, ujar Kapolsek. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Burman SH menjelaskan bahwa prosedur pencarian korban tenggelam telah dilakukan selama 7 hari. Pertama, pencarian bisa diperpanjang jika selama 7 hari pencarian belum ditemukan petunjuk keberadaan korban. Namun, untuk pencarian santri Ponpes tersebut tidak ada menemukan petunjuk pasti korban, makanya pencarian tim dihentikan sementara, terangnya. Selama 7 hari yang sudah dilakukan, pencarian juga sudah dilakukan menyebar mulai dari pesisir pantai hingga pencarian di tengah laut, namun belum membuahkan hasil. Sementara kita pastikan korban ini tenggelam karena ada saksi yang melihat langsung korban tenggelam. Kita juga sudah memberikan penjelasan pada kerabat korban terkait penghentian pencarian, pungkas Burman. Kalau begitu, marilah kita analisis teks berita di samping. Yang pertama adalah orientasi. Setelah 1 minggu dilakukan pencarian pasca tenggelam Jumat lalu, pencarian terhadap Yuswan Rizky Afranda, 12 tahun, warga asal Mukomuko yang merupakan santri salah satu pondok pesantren di Bengkulu Utara, resmi dihentikan pada Kamis 9 Desember. Yuswan diketahui tenggelam di Pantai Urai Jumat lalu saat mandi bersama 3 rekannya sesama santri Ponpes. Analisis peristiwa. Yuswan 12 tahun diketahui tenggelam di Pantai Urai Jumat lalu saat mandi bersama 3 rekannya sesama santri Ponpes. Penghentian pencarian sudah sesuai dengan prosedur. Pencarian telah dilakukan selama 7 hari namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, pencarian dihentikan. Meskipun pencarian gabungan dihentikan, polisi mengimbau para warga dan para nelayan untuk segera menginformasikan apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Pencarian sudah dilakukan 7 hari, menyebar dan mulai dari pesisir pantai hingga ke tengah laut. Untuk saat ini korban dipastikan tenggelam. Sumber berita berdasarkan Rakyat Bengkulu 10 Desember 2021. Sekian penjelasan dan analisis teks berita yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.